Terjadi pada tahun 2021, kasus sate sianida di Bantul dimulai dari pesan barang di aplikasi online. Nabi, seorang pengirim sate, memesan sodium sianida, namun setelah dicek ternyata kalium sianida. Setelah itu, sate beracun tersebut disantap oleh anak Nabi, Naba Faiz Prasetya, yang kemudian mengalami kematian. Kasus ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan aplikasi online dan pentingnya memeriksa barang yang dikirim. Inilah kronologi lengkap sate sianida Bantul 2021. Info sumber tribunnews.com. Berikut kronologi lengkap penangkapan Nani Apriani, wanita pengirim sate beracun sianida yang salah sasaran. Polisi berhasil menemukan keberadaan tersangka dari bungkus sate dan jaket yang dikenakan Nani Apriani. Dari situ, polisi berhasil mengamankan Nani Apriani di kediamannya. Polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku pengiriman sate beracun yang menewaskan Naba Faiz Prasetya, bocah 10 tahun, bocah putra driver ojek online di Bantul. Jajaran Satreskrim Polres Bantul pun mengungkap identitas perempuan pengirim sate maut di Bantul tersebut. Perempuan tersebut adalah Nani Apriani, 25 tahun, warga asli Majalengka, Jawa Barat yang bekerja di Yogyakarta. Ditreskrimum Polda DIY Kombes Pol Burhan Rudi Satria mengatakan tersangka diamankan pada Jumat 30 April 2021 lalu. Tersangka diamankan di kediamannya di Potorono, Bantul. Tersangka tidak melarikan diri. Kami amankan di rumahnya, kata saat jumpa pers di Mapolres Bantul Senin 3 Mei 2021. Ia menyebut identitas tersangka terungkap berkat kerjasama Polsek Sewon, Polres Bantul, hingga masyarakat yang menjadi saksi. Identitas Nani Apriani berhasil terungkap dari bungkus sate beracun tersebut. Menurut dia, bungkus sate tersebut sangat spesifik dan dapat menunjukkan tempat di mana sate tersebut dibeli. Selain dari bungkus, jaket tersangka juga menjadi kunci penangkapan tersangka. Namun sayangnya jaket berwarna krem tersebut telah dibuang di tempat sampah. Meski tidak berhasil menemukan jaket yang dikenakan tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diamankan antara lain 2 buah motor, helm berwarna merah, sandal jepit, 6 tusuk sate, lontong yang sudah bercampur sambal kacang, agar-agar, risoles, pastel, mata kebo, kue pisang, dan uang 30.000. Kami belum bisa menemukan sianida yang digunakan untuk meracuni makanan, ujarnya. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sebelumnya diberitakan seorang bocah bernama Naba Faiz Prasetyo 10 tahun meninggal dunia setelah menyantap sate yang dibawa oleh Bandiman ayahnya Minggu 25 April 2021. Sate yang dibawa Bandiman tersebut pemberian sosok perempuan misterius yang memesan jasa pengiriman secara offline. Perempuan misterius tersebut meminta Bandiman mengirimkan makanan ke Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul kepada seseorang bernama Tommy. Namun saat sampai di lokasi, Tommy sedang berada di luar kota. Tommy juga tidak mengenal pengirim dan merasa tidak memesan makanan. Kemudian makanan tersebut diberikan kepada Bandiman. Sesampainya di rumah, Bandiman dan keluarganya menyantap sate tersebut saat berbuka puasa. Namun sayangnya sate tersebut mengandung racun dan akhirnya merenggut nyawa putra sulungnya, Naba Faiz Prasetyo. Ditreskrimum Polda DIY Kombes Pol Burhan Rudi Satria juga menyebut kandungan racun yang ada di bumbu sate tersebut adalah kalium sianida atau KCN. Racun tersebut memang sengaja ditaburkan bumbu sate oleh tersangka. Racun tersebut dibeli oleh tersangka secara daring. Makanya kami sebut ini sebagai pembunuhan berencana, karena racun tersebut sudah dibeli sejak 3 bulan lalu. Selain itu, dia sengaja memesan ojek online tanpa aplikasi karena dianggap lebih aman. Tersangka mengaku tidak memiliki aplikasi saat memesan. Sambungnya, Kapolres Bantul AKBP Wahyu Tribudi menambahkan bahwa tersangka membeli kalium sianida secara daring melalui e-commerce. Racun tersebut dibeli secara online. Beli sebanyak 250 gram, harganya Rp224.000, katanya. Terkait motif rencana pembunuhan,
Polisi menyebut tersangka merasa sakit hati oleh Tommy, sosok asli yang seharusnya menerima paket sate beracun tersebut. Tersangka mengaku sakit hati karena Tommy menikah dengan perempuan lain. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan, sebab tersangka masih banyak diam saat pemeriksaan. Masih kami dalami, apakah nanti ada tersangka lain? Kami masih mendalami, ujar Direskrim Polda DIY Kombes Pol Burhan Rudi Satria. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lambat 20 tahun. Naba Faiz Prasetya, bocah 10 tahun, warga Pedukuhan Salakan, Kelurahan Bangunharjo, Sewan, meninggal seusai memakan sate yang dibawa ayahnya Minggu 25 April 2021. Kejadian itu bermula Bandiman, ayah korban yang merupakan driver ojek online, tengah beristirahat di sekitar masjid daerah Gayam, Yogyakarta. Bandiman tiba-tiba didatangi seorang perempuan muda yang bermaksud meminta tolong mengantarkan paket takjil. Dari pengakuannya, perempuan itu berciri-ciri masih muda, berkulit putih, dengan tinggi sekitar 160 cm dan mengenakan baju berwarna krem. Bandiman pun menyanggupi permintaan tersebut. Perempuan itu pun menanyakan berapa tarif untuk mengantarkan paket berisi sate dan snack tersebut. Saya minta 25.000, lalu saya dikasih 30.000. Saya juga minta nomor HP orang yang dituju dan minta nama si pengirim. Dia mengatakan bahwa pengirim atas nama Hamid dari Pakualaman, ujarnya. Bandiman pun mengantarkan paket tersebut, namun sesampai di alamat yang dituju, rumah orang tua yang bernama Tommy tersebut terlihat sepi. Bandiman pun berusaha menghubungi Tommy. Setelah saya hubungi, benar yang mengangkat bernama Tommy dan alamatnya juga benar, tapi dia mengatakan bahwa tidak merasa memiliki teman yang bernama Hamid di Pakualaman. Lalu Tommy mengatakan bahwa paket tersebut untuk saya aja untuk berbuka puasa, paparnya. Bandiman pun pulang dengan membawa paket makanan tersebut. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan anaknya, Naba, yang baru pulang dari masjid. Naba membawa bungkusan gudeg untuk berbuka puasa. Kebetulan anak saya tidak begitu suka dengan gudeg. Anak saya memberikan gudeg ke saya itu dan memilih sate yang saya bawa. Tapi saya sempat makan 2 tusuk sate. Anak saya yang besar itu juga, tapi tidak merasakan apa-apa. Anak saya kemudian disuapin istri saya pakai lontong dengan bumbu sate. Tiba-tiba anak saya ngeluh pahit dan panas, lalu lari ke kulkas untuk minum. Tapi sampai dapur dia jatuh, istri saya muntah-muntah, katanya. Melihat anaknya tak sadarkan diri, Bandiman pun langsung melarikan anaknya ke rumah sakit Wiro Saban. Di perjalanan, Naba sempat mengeluarkan buih dari mulutnya. Ditangani sekitar seperempat jam, mengatakan sudah tidak tertolong lagi. Kalau kata dokter itu positif kena racun, tapi racunnya apa masih menunggu hasil lab, tuturnya. Istri Bandiman yang bernama Titik Rini, 43 tahun, juga melakukan hal yang sama. Ia sempat memuntahkan sate tersebut. Titik juga sempat mendapat perawatan dokter dan keadaannya berangsur membaik dan diperbolehkan pulang pada Minggu malam. Pengirim sate sianida di Bantul daerah istimewa Yogyakarta yang salah sasaran memohon keringanan hukuman. Alasannya, ia merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, dia juga mengatakan ingin berkeluarga. Selain memohon keringanan, dia terdakwa juga memohon maaf kepada keluarganya dan keluarga korban. Ia mengatakan kejadian itu terjadi atas kelalaian dan kebodohannya. Pengadilan Negeri Bantul kembali menggelar sidang kasus sate sianida dengan terdakwa Nani Apriliani. Sidang Senin 29 November 2021 adalah membacakan nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Dalam kesempatan itu, Hakim Ketua Aminuddin juga memberikan kesempatan Nani Apriliani untuk mengungkapkan pembelaannya. Sama seperti sidang sebelumnya, terdakwa NA, Nani Apriliani menjalani sidang secara daring dari Lapas Perempuan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam kesempatan itu, Nani Apriliani memohon maaf kepada keluarga, terutama orang tua, setelah apa yang ia diperbuat. Menurutnya, apa yang Nani Apriliani perbuat telah membuat orang tua menanggung rasa malu dan kecewa. Demikian juga untuk keluarga korban.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya berdasarkan hati saya yang paling dalam atas kelalaian dan kebodohan saya yang mengakibatkan meninggalnya adik Naba Faiz Prasetya yang jelas-jelas tidak menjadi tujuan dan harapan saya, katanya. Nani Apriani menyatakan bahwa dirinya tak mengenali korban dan kematian Naba Faiz Prasetya adalah murni karena kelalaiannya. Ia menekankan bahwa sasarannya adalah Tommy, kekasihnya. Yang saya tuju, yang saya harapkan hanya Tommy. Hanya Tommy. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf. Yang saya tuju tidak adik Naba Faiz Prasetya yang tidak saya kenal, akan tetapi untuk Tommy, hanya untuk Tommy, karena saya merasa sangat tertekan, depresi, benar-benar tertekan oleh saudara Tommy, katanya. Karena hal itu pula, ia memohon keringanan vonis kepada majelis hakim. Selain karena bukan Naba Faiz Prasetya yang ia tuju, namun ia juga menyatakan bahwa dirinya adalah tulang punggung keluarga. Dia juga mengaku masih bertanggung jawab melunasi hutang-hutang keluarga. Keluarga saya orang yang tidak mampu dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Dari saya lah, keluarga saya bergantung untuk biaya sekolah adik-adik saya. Saya mohon keringanan hukuman saya, karena saya tidak pernah menikah, juga ingin berkeluarga. Saya masih punya cita-cita membahagiakan keluarga saya, tandasnya. Atas perbuatannya yang dia lakukan, Nani Apriani mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Dia pun memohon kepada hakim untuk memvonis dirinya dengan seringan-ringannya. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan vonis 16 tahun penjara terhadap Nani Apriani terkait kasus kiriman paket sate bersih cyanida Senin 13 Desember 2021. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa Nani Apriani dengan 18 tahun penjara. Barang bukti pada kasus itu berupa sate, lontong yang sudah bercampur saus kacang, risoles, pastel, serta handphone milik Nani yang akan dimusnahkan. Nani dalam kesempatan itu sempat memohon kepada majelis hakim untuk backup data yang ada di HP miliknya. Hakim kedua Aminuddin menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagaimana dakwa primer dan tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Adapun Aminuddin mengungkapkan hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini adalah terdakwa terbukti telah menghilangkan nyawa seorang anak dan merencanakan perbuatannya. Sementara hal yang meringankan, yakni terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, berusia muda, dan diharap memperbaiki kelakuannya di kemudian hari. Soal permohonan backup data yang kini sudah jadi tribunal hakim ketua, Aminuddin menyatakan bahwa HP itu dipakai sebagai alat sarana untuk kejahatan, maka pihaknya menetapkan untuk dimusnahkan. Menanggapi putusan hakim, tim kuasa hukum Nani Apriani menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan banding. Ia menilai keberatan dengan pasal pembunuhan berencana yang tertuang dalam pasal 340 KUHP. Demikianlah kronologi lengkap tentang kasus sate cyanida yang menewaskan bocah 10 tahun di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2021. Semoga peristiwa ini tidak terjadi kembali di kemudian hari ya. Sesaat lagi kita akan jelajahi mangrove Minecraft ya guys ya. Nah ini kita lagi jalan-jalan nih. Tapi tahu gak sih, secara tidak sengaja nemu seed Minecraft loh. Ya gak percaya, ini baru awalnya. Biar tahu apa yang dimaksud, ditunggu sesaat lagi tentang penelusuran mangrove di Minecraft ya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.